Bab 106, Klan Phoenix 1. Penampilan pria tua ini benar-benar terlalu menarik. Pada saat itu, ketika Long Yi dan Yu Feng telah melihatnya untuk pertama kalinya, mereka hampir jatuh dari kursi mereka. Mendengarkan suaranya yang kasar, orang pasti akan percaya bahwa dia adalah pria raksasa dengan perawakan tinggi. Tetapi kenyataannya dia hanyalah seorang anak yang belum berusia 10 tahun. Dengan rambut panjang tumbuh dari kepala ke kaki. Wajahnya penuh dengan jerawat, dan orang hanya bisa melihat putih di matanya tanpa hitam. Hidungnya tampak ke atas, mulut besar bengkok, dan gigi keluar dari bibirnya. Orang yang tumbuh seperti ini bisa dianggap sebagai mahakarya surga. Tidak heran kedua pelayan ini langsung pingsan saat melihatnya. Tentu saja, Long Yi tidak akan benar-benar memaksa dua pelayan ini untuk menjadi istri orang lain. Dia hanya ingin menakut-nakuti mereka. Jika tidak, Ibu Yu Feng pasti akan berisik, yang bukan hal yang baik baginya. Ketika dua pelayan ini terbangun, mereka melihat cahaya lampu redup, dan mereka berada di ruangan yang sangat sederhana dan kasar. Selain Mary mereka menemukan bahwa sekarang mereka benar-benar mengenakan pakaian merah terang untuk acara bahagia. Apalagi mereka bisa mendengar suara ramai yang tidak jelas datang dari luar. Tampaknya dalam proses menjamu tamu. Mungkinkah bajingan itu benar-benar ingin mereka menikahi yang jelek dengan monster ekstrim? Kedua pelayan langsung berseru kaget. Jika ini nyata, maka mereka lebih baik mati. Suara berisik di luar benar-benar suara pesta. Tapi itu bukan pesta pernikahan. Melainkan Long Yi merasa bersyukur terhadap orang-orang kota kecil yang baik hati dan ramah ini. Jadi dia mengirim uang secara khusus dan meminta semua orang untuk menyendiri. Mendengar suara berteriak dua pelayan, Long Yi tertawa di dalam hatinya. Berani sombong di hadapan tuan muda ini. Lihat bagaimana aku akan menakuti kalian berdua sampai mati. Setelah memikirkan ini, Long Yi mendorong membuka pintu dan berjalan ke dalam. Dia melihat kedua pelayan itu saat ini gemetaran dan meringkuk di tepi tempat tidur. Mungkin ketakutan sampai habis. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Setelah malam ini kamu akan menjadi istri orang lain. Kalian berdua sudah melihat penampilan suamimu. Dan temperamennya tidak terlalu bagus. Jadi jika kamu tidak patuh, maka nasibmu akan sangat menyedihkan. Kata Long Yi sambil tertawa dengan ekspresi jahat. Kedua pelayan ini bergetar secara bersamaan. Dan berusaha menyembunyikan tubuh mereka bahkan lebih intens. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan pernah membiarkanmu mempermalukan kami. Salah seorang pelayan berkata dengan suara bergetar sementara matanya menunjukkan tekadnya. Mati. Lakukan sesukamu. Tetapi setelah kematianmu, aku akan menelanjangi kalian berdua lalu mengarungi tubuh telanjangmu melalui jalan-jalan. Mulai dari kota kecil ini sampai ke kota cahaya. Aku pikir banyak orang akan bersedia memandangi sikap elegan kamu. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi matanya bagaimanapun mengukur ukuran tubuh menawan dari dua pelayan ini. Kamu bukan manusia, melihat Long Yi yang tampak seperti setan. Roh kedua pelayan ini runtuh. Kau menyanjungku. Dibandingkan dengan kalian berdua yang tidak menganggap penting bahkan untuk keluargamu Nona. Hanya ada perbedaan kecil. Bagaimana itu? Apakah kamu memilih untuk menikah atau bunuh diri? Long Yi berkata dengan santai. Kedua pelayan ini langsung terdiam. Dan setelah beberapa saat, salah satu pelayan itu mengangkat kepalanya. Dan dengan lembut berkata, kami mengerti kesalahan kami. Jadi tolong biarkan kami pergi. Oh, apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Dia tidak pernah berharap bahwa mereka akan mengakui kesalahan mereka secepat ini. Dia percaya bahwa mereka akan bisa bertahan lebih lama. Kita seharusnya tidak menghormati Nona dan menantu. Kami benar-benar memahami kesalahan kami. Jadi yang mulia, mohon dengan murah hati dan biarkan kami pergi. Pelayan itu membungkuk dan berkata, benar-benar mengerti kesalahanmu. Lalu kenapa ekspresi mata kamu sepertinya ingin memakan seseorang? Ini agak menakutkan hatiku. Ah, kata Long Yi sambil tertawa. Dia baru saja melihat kebencian muncul di mata pelayan ini. Pada akhirnya, apa yang kau inginkan? Pelayan ini tidak tahan lagi. Jadi dia meraung keras. Long Yi segera berdiri dan melihat keluar jendela.
lalu berbalik berjalan ke arah luar. Sambil tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, sudah waktunya bagi pengantin pria untuk memasuki kamar pengantin. Jangan pergi. Tunggu sebentar. Pelayan lain memanggil dengan keras. Segera melompat dari tempat tidur dan berlari di depan Long Yi menghalangi jalannya. Semangatnya tampaknya berada di ambang kehancuran. Tolong biarkan kami pergi. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Pelayan ini dengan lembut berlutut dan berkata, biarkan kamu pergi. Aku bisa mempertimbangkannya. Tapi adikmu di sana sepertinya tidak mau. Long Yi melihat ke arah pelayan yang telah memohon lebih dulu. Bambu hitam, Zizu. Cepat minta maaf kepada menantu. Mungkinkah kamu bersedia menikahi orang itu? Pelayan yang berlutut di tanah memandang ke arah pelayan yang disebut bambu hitam dan dengan tulus memohon. Black Bambu mengertakkan giginya dan berjalan mendekat. Dia berlutut di depan Long Yi dan berkata, menantu, selama kita tidak perlu menikahi orang itu, Black Bambu bersedia melakukan apa saja. Ada sesuatu. Long Yi tertawa geli. Lalu dengan lembut mengangkat dagu kedua pelayan dengan tangannya. Dia bertanya sambil tersenyum. Wajah kedua pelayan itu menjadi merah dan menganggukkan kepala dengan mata penuh air mata. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Long Yi memilikinya, itu lebih baik dibandingkan dengan mengawinkan orang itu. Long Yi tertawa nakal. Lalu dengan ringan menepuk-nepuk wajah kedua pelayan ini. Dia berkata, apakah kamu melihat aku? Menantu kamu menjadi orang yang terlalu hambar. Kalian berdua tidak cukup berkualitas untuk menghangatkan tempat tidurku. Kata-kata ini benar-benar kata yang menyakitkan. Wajah cantik kedua pelayan ini langsung menjadi pucat. Dan mereka hampir pingsan. Perasaan malu yang kuat menggenang di hati mereka. Kata-kata ini bahkan lebih menyakitkan daripada pisau menusuk hati mereka. Ya, sekarang setelah kamu mengakui kesalahanmu, kali ini aku akan melepaskanmu. Tapi aku harap tidak ada waktu berikutnya. Kalau tidak kamu akan benar-benar merasakan arti kematian lebih baik daripada hidup. Long Yi dengan dingin berkata dengan sikap bermusuhan yang besar. Membuat kedua pelayan ini bergetar dan mata mereka menunjukkan kebencian dan ketakutan. Pagi-pagi keesokan harinya, Long Yi dan Yu Feng bersama dengan dua pelayan itu berangkat dengan perpisahan dari semua orang di kota kecil ini. Tujuan mereka tepatnya adalah kota Kaifeng tempat Long Yi dan Yu Feng bertemu. Saat ini kepingan salju mulai turun dari langit lagi. Sebelumnya karena penyakit Wushuang, dia tidak berminat untuk dengan senang melihat pemandangan salju yang indah ini. Dia bahkan mengeluh mengapa Tuhan menyebabkan turunnya salju yang begitu deras. Tapi saat ini, jantung Long Yi santai. Dan suasana hatinya berbeda dari sebelumnya. Sepanjang jalan, dia senang bermain dengan Yu Feng dan 3 hewan peliharaan saat bepergian. Karena mereka bermain saat bepergian, kecepatan mereka secara alami jauh lebih lambat dari sebelumnya. Hanya setelah 15 hari penuh, mereka tiba di kota Kaifeng. Di lobi Phoenix Inn, Long Yi dengan malas duduk di kursi besar. Saat ini matanya menatap wanita cantik yang bermartabat dan mulia di seberangnya. Wanita cantik ini baru berusia 27 atau 28 tahun. Dan mengenakan mantel bulu bersulam. Sosok wanita cantik ini tidak kalah dalam aspek apapun dibandingkan dengan Yu Feng. Tubuh melengkung, yang sempurna itu membuat Long Yi memuji dalam hati. Dan wajahnya agak mirip dengan Yu Feng. Tapi sekarang dia dengan dingin menatap Long Yi. Dan amarah yang tidak jelas bisa terlihat di mata dingin itu. Tidak ada yang berani menatapnya begitu saja. Bukankah kamu Long Yi? Wanita cantik ini dengan dingin berkata. Melihat calon ibu mertuanya membuka mulutnya untuk pertama kalinya, Long Yi segera menghentikan senyum ceroboh dan cerobohnya. Setelah itu dia berdiri dari kursi dan menunjukkan sopan santun yang elegan. Dia berkata, ya Nyonya, masih bisakah aku meminta nama baik Nyonya? Wanita cantik ini tidak menunjukkan kejutan apapun. Sebagai klan mistress klan Phoenix, dia sudah melihat semacam aura mulia alami di tubuh anak muda yang tersenyum malas ini. Aura mulia semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh klan kecil. Dia mengabaikan pertanyaan Long Yi dan langsung bertanya. Panjang. Nama keluarga ini sangat langka. Dalam kekaisaran naga kekerasan ini,
Hanya saudara kekaisaran yang memiliki nama keluarga ini. Tidak tahu hubungan apa yang kamu miliki dengan kaisar saat ini. Long Yi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tidak ada hubungan. Aku bahkan tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Tapi mungkin tidak lama kemudian, setelah putrinya menikahiku, kita akan memiliki hubungan. Bab 107, Klan Phoenix 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Yi, rasa dingin muncul di mata wanita cantik ini. Tetapi senyum muncul di wajahnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan berkata, oh, karena kamu akan menjadi kerabat kaisar. Bagaimana bisa Fenger kami layak untukmu? Ibu, kata Yu Feng dengan cemas. Sambil melihat Long Yi dari sudut matanya. Kamu diam. Sementara aku dan ibumu berbicara. Bukan giliranmu untuk menyela. Long Yi tiba-tiba memotong kata-kata wanita cantik dengan berteriak keras. Mendengar teriakan Long Yi yang tiba-tiba, Yu Feng begitu takut sehingga dia gemetar dan segera melihat ke arah Long Yi dengan panik. Tetapi melihat kedipan cepat ke arahnya, dia santai. Melihat Yu Feng berdiri di satu sisi dengan cara yang baik, klan Mistress Klan Phoenix tidak lagi berbicara. Sementara api amarah membakar hatinya. Bocah yang bau ini mencuri naskahnya dengan tidak adil. Sekarang tampaknya putrinya benar-benar tunduk padanya. Tiba-tiba hatinya terasa masam. Putrinya yang telah dibesarkannya selama 20 tahun akan segera dirampok darinya. Long Yi, kamu juga harus tahu kebiasaan klan Phoenix kita. Jika kamu ingin menikahi Fenger klan kami, maka kamu harus membuat terobosan bersih dengan wanita lain. Selanjutnya kamu harus menikah dengan dan tinggal bersama klan Phoenix kami. Kalau tidak kita tidak perlu bicara, kata Nyonya Klan Phoenix dengan kuat. Dia sudah lama menyelidiki Long Yi. Jadi dia tahu bahwa ada beberapa wanita di sisinya. Lebih jauh Putri Phoenix Klan benar-benar tidak bisa jatuh ke tangan orang-orang dengan nama keluarga yang berbeda. Jadi dia tidak bisa membiarkan Yu Feng menikah dengannya. Nyonya, maka aku juga akan berbicara dengan jujur. Yu Feng sudah menjadi wanita aku. Sekarang. Dan juga di masa depan. Siapapun yang ingin memisahkan kita harus membayar harganya. Long Yi menatap wajah wanita cantik ini dan dengan santai melarutkan tekanan yang keluar dari tubuh wanita cantik ini. Dan berkata, Fenger, apakah kamu ikut dengan ibu atau pergi dengan lelaki ini? Jika kamu pergi dengan pria ini, maka kamu tidak perlu mengenali aku sebagai ibumu mulai sekarang. Nyonya Klan Phoenix dengan marah berdiri. Lalu dengan keras berkata kepada Yu Feng. Ibu, Long Yi, Yu Feng berada dalam kesulitan canggung sambil melihat Long Yi dan ibunya. Jantung Long Yi tidak bisa membantu tetapi melunak. Baru saja dia agak terlalu impulsif. Sekarang Yu Feng terpotong di antara dia dan Nyonya Klan Phoenix. Tanpa tahu harus berbuat apa. Selain itu, Nyonya Klan Phoenix ini adalah ibunya. Jadi dia tidak bisa menghadapinya seolah dia berurusan dengan musuh. Long Yi menghela nafas pelan. Lalu berkata kepada Nyonya Klan Phoenix, maafkan aku Nyonya. Barusan aku agak terlalu impulsif. Apa yang harus aku lakukan agar kamu membiarkan Yu Feng menikah denganku? Baru saja aku sudah mengatakan. Pertama kamu harus memutuskan semua hubungan dengan wanita lain. Dan kedua kamu harus menikah dengan Klan Phoenix kita. Melihat cara Long Yi, cara bicara Nyonya Klan Phoenix juga agak mereda. Anak muda ini tidak sederhana dan dia tidak ingin membuat musuh yang tangguh untuk Klan Phoenix. Apalagi dia tidak tahu apa klan besar di belakangnya. Nyonya, kedua kondisi ini jujur membuatku sulit. Aku tidak bisa meninggalkan wanita aku. Jika aku benar-benar melakukannya, aku takut bahkan Nyonya akan memandang rendah aku. Bisakah kamu mengubah kondisinya? Long Yi tersenyum masam dan berkata. Phoenix Klan Mistress mengangguk. Jika Long Yi benar-benar melakukannya, maka dia pasti tidak akan membiarkan Yu Feng menikah dengannya. Dia benar-benar memandang rendah orang-orang tipe orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak konsisten. Melihat mata putrinya yang memohon dan cemas, Nyonya Klan Phoenix merenung dalam-dalam. Pada saat ini, salju kecil yang sedang bermain di luar tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan masuk ke pangkuan Yu Feng. Dan Violent Lightning Beast dan Little Tree juga datang sesudahnya. Phoenix Klan Mistress mengukur 3 binatang ajaib aneh ini satu per satu dengan takjub.
Setelah itu tiba-tiba setengah mengangkat tangan batu gioknya. Dia berteriak dengan khawatir, menyebabkan payudaranya yang gemetar, yang pada gilirannya menyilaukan dan mengejutkan Long Yi. Wanita dewasa ini memang memiliki kualitas terbaik, dan sebanding dengan Elf Queen. Ini adalah Snowstorm Divine Marten dan Violent Lightning Beast. Phoenix Clan Mistress berkata dengan tidak percaya. Keduanya adalah binatang ajaib super legendaris. Jadi bagaimana mereka bisa muncul di sini? Nyonya benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Beast Lightning Beast ini adalah peliharaanku. Dan badai salju Divine Marten adalah Fenger, kata Long Yi sambil tersenyum. Saat ini ekspresi calon ibu mertuanya mirip dengan ekspresi gadis kecil. Namun ungkapan ini menyenangkan mata dibandingkan dengan ekspresinya sebelumnya. Ibu, setelah Long Yi menangkap salju kecil di Origin Ice, dia memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Bukankah dia sangat imut? Yu Feng berkata dengan segera. Berharap bisa membuat gambar Long Yi yang kuat menggunakan ini sebagai dalih. Lagi pula, yang kuat selalu menerima rasa hormat dari orang-orang. Nyonya Klan Phoenix dengan ringan menganggukkan kepalanya. Seolah-olah dia telah mengkonfirmasi sesuatu. Kekuatan Long Yi memang di luar imajinasinya. Tidak hanya kekuatannya sendiri sangat jauh di luar batas. Dia juga memiliki peringkat SS petir kekerasan petir di sampingnya. Jadi seberapa kuat klannya? Apakah kamu semua benar-benar menghabiskan 10 hari di Origin Ice? Phoenix Clan Mistress tiba-tiba bertanya. Ya, itu benar. Yu Feng buru-buru menjawab. Suhu Origin Ice sangat rendah. Karena kamu memiliki Phoenix Jade bersamamu, kamu tidak memiliki rasa takut. Tapi mengapa dia bisa bertahan dalam Origin Ice untuk waktu yang lama? Tanya klan-klan Phoenix. Dan tatapannya menjadi sangat tajam. Nyonya, orang lain tidak bisa tidak berarti aku. Long Yi juga tidak bisa. Bahkan jika aku harus tinggal di Origin Ice seumur hidup, tidak akan ada masalah bagi aku. Long Yi menjawab dengan angkuh sambil merasa tidak puas sehubungan dengan kecurigaannya. Wanita cantik ini mengabaikan Long Yi yang tidak puas. Dan bertanya, aku mendengar kali ini kamu pergi ke Origin Ice untuk mencari Rui Ice Silkworm untuk menyelamatkan seorang gadis. Tidak tahu apakah kamu menemukannya atau tidak. Tetapi di mana gadis itu? Kami menemukan apa yang kami cari. Tetapi berhasil lolos. Untungnya karena kekayaan besar Wu Shuang sayangku. Kakak perempuan Ice Palace menyelamatkannya. Dan pada saat ini, dia sedang menyembuhkan di Ice Palace. Long Yi menjawab. Ice Palace. Seru Phoenix Clan berseru dengan keras sementara seluruh tubuhnya bergetar. Ya, Ibu. Apakah kamu tahu Istana Es? Tanya Yu Feng. Cepat katakan padaku. Penampilan seperti apa yang dimiliki Ice Palace? Phoenix Clan Mistress tidak menjawab putrinya dengan agak cemas bertanya. Jadi Yu Feng menceritakan semua yang dia lihat di Ice Palace kepada ibunya. Itu benar. Itu benar. Itu adalah kuil es. Phoenix Clan Mistress bergumam dengan penampilan yang mengalihkan perhatian. Ice Shrine. Long Yi dan Yu Feng saling memandang dengan cemas. Ternyata Istana Es dikenal sebagai kuil es. Melihat penampilan Nyonya Klan Phoenix, tampaknya Ice Shrine dan Klan Phoenix memiliki hubungan khusus. Setelah beberapa saat, Phoenix Clan Mistress tersentak dari linglung. Dan kulitnya kembali normal ketika dia bertanya, apakah kamu melihat Ice Queen di sana? Ratu Es. Selain kakak perempuan yang mengenakan pakaian istana, tidak ada orang lain di Ice Palace. Aku tidak tahu apakah dia adalah Ice Queen atau bukan. Yu Feng berkata. Karena dia terbangun setelah itu. Dia tidak tahu hal-hal yang terjadi dengan Long Yi. Jadi dia benar-benar tidak tahu. Tidak ada ratu. Hanya patung ratu. Long Yi ditambah. Phoenix Clan Mistress menjadi linglung untuk sementara waktu. Lalu berkata kepada Long Yi, apakah kamu tidak ingin menikahi Fenger? Selama kamu membantu aku melakukan satu hal, aku akan menyetujui pernikahan antara Fenger dan kamu. Apa? Long Yi bertanya. Dia telah mengangkat kondisi ini di saat yang sangat kritis ini sehingga masalah ini pasti sangat sulit. Temukan Ice Queen, lalu bunuh dia. Phoenix Clan Mistress mengatakan satu kalimat. Dengan matanya berkedip karena kebencian. Apa? Lelucon macam apa ini? Long Yi berseru kaget. Tidak perlu berbicara tentang apakah dia bisa menemukan Ice Queen itu.
Tetapi membunuhnya. Apakah Ice Queen itu mudah dibunuh? Hanya saja wanita berpakaian istana itu cukup untuk membunuhnya. Apalagi sekarang Wu Shuang telah masuk ke Ice Palace sebagai murid. Jadi bukankah ini membuat hal-hal sulit baginya lagi? Apakah kamu pikir aku bercanda? Kata Nyonya Klan Phoenix dengan dingin. Karena dia adalah Nyonya Istana Es. Dia pasti sangat kuat. Dan di sini kau menyuruhku untuk pergi dan membunuhnya. Bukankah ini mengatakan aku harus mati? Long Yi berkata dengan getir. Dia mengangkat teko dari sampingnya dan minum 2 teguk teh. Istana Es ini tidak muncul di dunia ini selama ribuan tahun. Dan melihat usia Nyonya Klan Phoenix ini, dia tampaknya tidak melebihi usia 40 tahun. Masih tidak memberitahu aku bahwa dia benci memiliki suaminya. Dicuri oleh Ice Queen ini. Itu juga masalahnya. Kamu tidak mungkin menjadi lawan Ice Queen. Apalagi membunuhnya. Kemudian jika kamu menemukannya, pastikan untuk memegang bola merahnya. Membuatnya kehilangan tubuh perawannya. Kata-kata Phoenix Clan Mistress tak henti-hentinya mengejutkan sampai mati. Setelah mengatakan ini, flus muncul di wajahnya yang cantik. Meludah. Long Yi langsung meludahkan teh di dalam mulutnya. Apakah dia benar-benar tidak salah dengar apa yang dikatakan ibu mertuanya? Dia menyuruhnya pergi dan memperkosa Ratu Es. Ini, apakah dia kehilangan akal sehatnya? Ibu, apa yang kamu katakan? Yu Feng berkata dengan marah dengan wajah merah. Dia tidak pernah berpikir bahwa ibunya yang keras akan tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti ini. Sebenarnya meminta Long Yi untuk pergi dan mencuri kepolosan. Nyonya Klan Phoenix menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Lalu berkata, sepanjang zaman, Ratu Ice Rin pasti memiliki tubuh perawan. Karena semua seni sihir yang mereka kembangkan memiliki yin murni sebagai dasar. Jadi begitu mereka kehilangan keperawanan mereka, mereka akan juga kehilangan semua keterampilan mereka. Melihat ekspresi Nyonya Klan Phoenix yang penuh dengan kebencian, Long Yi berkata sambil tersenyum masam. Nyonya, mungkinkah kamu dan Ice Queen memiliki kebencian sebesar itu? Iya nih. Kami Klan Phoenix dan Istana Es tidak bisa hidup berdampingan bersama. Untuk semua yang telah dilakukan Ice Place terhadap Klan Phoenix kami di tahun-tahun sebelumnya, kami pasti akan mengembalikan ribuan kali lipat. Phoenix Clan Mistress dengan penuh kebencian berkata dan wajahnya yang cantik agak bengkok. Tampaknya kebencian ini bukan kebencian biasa. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara Klan Phoenix kamu dan Kuil Es. Tapi aku tidak bisa mematuhi kebijaksanaan kamu dalam hal ini. Orang bisa berperilaku tanpa malu. Tetapi mereka tidak bisa berperilaku tanpa malu sejauh ini. Long Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika dia memang bisa mengalahkan Ice Queen, dia benar-benar tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dia sudah melakukan perbuatan seperti itu sekali ketika dia baru saja tiba di dunia ini. Dan itu saja tidak hanya mengundang masalah yang sangat besar, tetapi juga terus-menerus menyebabkan hatinya tidak tenang. Kali ini setelah kembali, dia harus menyelesaikan masalah itu. Yu Feng kagum menatap Long Yi. Jika Long Yi setuju untuk melakukan itu, maka dia pasti akan memandang rendah padanya. Meskipun pria ini sembrono, tetapi orang berprinsip sangat kuat dan loyal. Phoenix Clan Mistress dengan dingin menatap dan dengan agak gelisah berkata, tak tahu malu. Pada tahun-tahun itu mereka Kuil Es bahkan lebih tak tahu malu. Kalau tidak bagaimana mungkin Klan Phoenix kita jatuh begitu rendah ke dalam kesulitan ini. Long Yi tercengang. Klan Phoenix telah jatuh rendah. Saat ini di dalam Blue Waves Continent, Klan Phoenix adalah salah satu klan besar. Bahkan Kaisar sendiri tidak bisa mengendalikan mereka. Dan ini sangat rendah. Yu Feng juga menatap ibunya dengan bingung. Bagaimanapun aku sudah mengemukakan kondisiku. Setuju atau tidak itu pilihanmu. Karena kamu tidak setuju, aku pasti tidak akan membiarkan Fenger menikahimu. Kata Phoenix Clan Mistress acuh tak acuh. Ibu, bagaimana kamu bisa memaksa Long Yi untuk melakukan hal tak tahu malu semacam ini? Jangan bilang bahwa ibu yang selalu kulihat terhormat adalah orang seperti ini. Yu Feng tiba-tiba meraung ke arah Nyonya Klan Phoenix dengan penuh air mata. Kata-kata ibunya benar-benar mengecewakannya. Pak, Nyonya Klan Phoenix dengan tegas menamparkan wajah cantik Yu Feng. Segera setelah itu dia dengan kosong melihat telapak tangannya sendiri.
Seolah dia agak menyesal. Dia menggerakkan mulutnya ingin berbicara sesuatu tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Ibu, sejak kecil sampai sekarang, kamu belum pernah memukulku. Tetapi hari ini kamu memukulku karena masalah ini. Aku membencimu sampai mati. Yu Feng menutupi wajahnya. Lalu perlahan mundur kembali dengan air mata yang mengalir dari matanya. Dia berlari keluar. Kulit nyonya klan Phoenix berubah. Dan dia ingin menelepon untuk menghentikannya. Tetapi setelah hanya mengucapkan kata-kata, Feng, dia menghela napas dan duduk di kursi dengan sedih. Saat ini dia memiliki ekspresi yang sangat rumit. Juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat sekilas ke nyonya klan Phoenix, Long Yi berbalik dan mengejar Yu Feng. Sekarang Yu Feng benar-benar patah hati sampai mati. Pada akhirnya kebencian seperti apa yang dimiliki klan Phoenix dan Ice Shrine membuat nyonya klan Phoenix membenci Ice Palace sampai-sampai ingin menghancurkan yang tidak pernah melihat Ice Queen dengan cara adil atau curang. Masalahnya semakin banyak pencampuran. Istana Es sebenarnya terlibat dalam kebencian yang sedang berlangsung selama ribuan tahun. Dan pada saat itu bahkan kekaisaran naga kekerasan tidak ada. Di tepi sungai-sungai beku di luar kota Kaifeng, Yu Feng duduk di tanah sambil menangis. Dan bahunya bergetar terus-menerus. Adegan ini benar-benar dapat menyebabkan orang merasa menyesal. Saat itu tangan besar menepuk pundak Yu Feng dengan lembut. Mencium yang jauh dari jangkauan yang sudah dikenalnya. Air mata Yu Feng semakin tumpah. Lalu melemparkan dirinya ke pangkuan Long Yi. Dia meratap. Long Yi memeluk tubuh indah Yu Feng. Dan dengan ringan menepuk punggungnya membiarkan dia merasa puas. Setelah beberapa saat, ratapan keras Yu Feng berubah menjadi isak tangis. Saat ini air mata dan ingus telah mendapatkan pakaian Long Yi. Tapi Long Yi mengabaikan mereka. Long Yi, apakah kamu memandang rendah ibuku? Yu Feng bertanya pada Long Yi sambil terseduh-seduh. Tidak, namun aku sangat mengaguminya. Membelai rambut indah Yu Feng, Long Yi berkata dengan lembut. Kamu bohong. Ibuku memberimu kondisi yang tak tahu malu bagiku untuk menikahimu. Jadi kamu pasti memandang rendah dan membencinya. Sebenarnya ibuku bukan orang seperti itu. Yu Feng berkata sambil terisak. Ya, aku tahu. Aku sangat mengaguminya. Kamu juga tahu ibumu bukan tipe orang seperti itu. Tetapi mengapa dia mengajukan kondisi seperti ini saat ini? Dia melakukan itu demi klan. Karena kebencian itu diturunkan di klan. Dia harus menerimanya tanpa prasyarat sebagai pribadi klan. Dan demi kebencian klan, dia lebih suka memberikan kritik pada hati nuraninya untuk membalas dendam dengan cara adil atau busuk. Jadi pikirkan tentang seberapa besar penderitaan yang dia alami. Long Yi perlahan berkata, kalau begitu bukankah ibu sangat menyedihkan? Kata-kata Long Yi membimbing Yu Feng ke arah lain. Secara alami membuatnya merasa berbeda. Faktanya, sebagian besar benda memiliki sifat ganda. Kita sering melihat hanya sisi jelek atau cantik, tetapi mengabaikan sisi sebaliknya. Ya, jadi jangan membencinya. Oke. Long Yi dengan lembut membantu Yu Feng menyeka air matanya. Dan berkata sambil tersenyum. Yu Feng mengubah air matanya menjadi tawa. Lalu menatap Long Yi dengan mata yang berkilauan. Dia dengan bodoh berkata, Long Yi, membuatmu di sisiku benar-benar baik. Aku merasa sangat bahagia denganmu di sisiku. Apakah kita akan selalu bersama? Gadis bodoh. Long Yi menggosok rambut berwarna keemasan Yu Feng dan berkata sambil tersenyum. Pada saat itu, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sesosok seseorang melayang jauh di langit. Bab 108, Malu Fatal. Phoenix Clan Mistress duduk di tepi tempat tidur dan agak melamun. Baru saja ketika Long Yi mengejar Yu Feng, dia juga tidak bisa tidak mengejar mereka. Dan bisa mendengar semua kata yang dikatakan Long Yi kepada Yu Feng. Dia percaya bahwa bocah itu benar-benar akan menggunakan kesempatan ini untuk menabur perselisihan antara mereka ibu dan anak. Menghasut Yu Feng untuk meninggalkan Phoenix Clan. Tapi di luar harapannya, dia tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Dia jelas memikirkan dari sudut pandangnya. Dan selanjutnya meminta Yu Feng untuk tidak membencinya. Ini membuatnya merasa bahagia dan secara bersamaan tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah dia telah menemukan teman yang pengertian.
Sebagai seorang wanita, tidak hanya dia harus mendukung klan besarnya, tetapi juga harus tanpa syarat menerima kebencian yang diturunkan dari leluhur. Jadi menjadi hidup sendiri telah membuatnya sangat berusaha. Tetapi tidak ada yang pernah mengerti perasaannya. Yang lain hanya melihat keagungan klan Phoenix, tetapi tidak tahu bahwa di balik keagungan ini, seorang wanita telah menghabiskan banyak upaya yang melelahkan untuk tujuan ini. Peng peng peng. Ketukan di pintu tiba-tiba bergema menyebabkan nyonya klan Phoenix bangun dengan kaget. "Ibu, ini aku." Suara serak Yu Feng datang dari luar. Mungkin disebabkan oleh ratapan beberapa saat yang lalu. "Oh, Fenger, masuk." Phoenix Clan Mistress mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Yu Feng mendorong membuka pintu dan masuk. Matanya masih merah dan bengkak. Setelah masuk ke dalam ruangan, dia duduk di samping ibunya dan memegangi lengannya dengan erat. Yu Feng meletakkan kepalanya di bahu ibunya. "Ibu, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak mengatakan itu." Yu Feng meminta maaf. Setelah Long Yi mencerahkannya, dia juga menemukan betapa sulitnya bagi ibunya dalam beberapa tahun terakhir ini. Tubuh Phoenix Clan Mistress menegang. Mengangkat tangan gioknya, dia dengan lembut membelai rambut indah Yu Feng. Dia tidak bisa mengingat sudah berapa lama sejak dia sedekat ini dengan putrinya. Tapi saat ini dia benar-benar tersentuh secara emosional. "Fenger, ibu juga minta maaf. Ibu tidak merawatmu dengan baik, tetapi hanya menuntutmu. Apakah kamu membenci ibu?" tanya Nyonya Klan Phoenix dengan lembut. Yu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tapi hanya ada sedikit kebencian." Tapi Long Yi mengatakan bahwa ibu menahan rasa sakit yang lebih besar. "Jadi aku seharusnya tidak membencimu." Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Senyum muncul di mata Nyonya Klan Phoenix. Meski bocah nakal itu selalu menyeringai nakal, tapi sepertinya dia juga sangat sungguh-sungguh. Bagi orang lain, Yu Feng yang menikah dengannya tidak dapat dianggap sebagai ketidakadilan. Hanya kebiasaan-kebiasaan ini, yang merupakan masalah. Tentu saja itu benar, Ibu. Long Yi benar-benar orang yang sangat baik. Putrimu tidak akan pernah bisa menemukan pria yang lebih baik darinya. Yu Feng mengangkat kepalanya dengan menyedihkan melihat ke arah ibunya. Ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia harus dinikahkan. Gadis ini, aku akan memikirkan cara untuk masalah ini untukmu. Phoenix Clan Mistress menghela nafas. "Terima kasih ibu." Yu Feng dengan gembira mencium wajah ibunya. Saat ini wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan tebal tanpa kecuali. Gadis sial, sudah sangat besar tapi masih kekanak-kanakan. Phoenix Clan Mistress tercengang dan memarahi. Tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum. Setelah melewati masalah ini, tampaknya hubungan antara dia dan putrinya menjadi lebih dekat. Yu Feng tertawa dan memeluk erat ibunya. Mereka ibu dan anak saling berpelukan untuk waktu yang lama. Sejak ulang tahun ke-10 Yu Feng mereka tidak pernah berpelukan seperti ini. Dan hubungan di antara mereka juga semakin teralienasi. "Ibu, apakah klan Phoenix kita benar-benar memiliki hutang darah yang begitu besar dengan Aes Srin? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu?" Yu Feng bertanya. "Ya, ini adalah masalah beberapa ribu tahun yang lalu. Adapun mengapa aku tidak memberitahu kamu, itu karena ibu tidak ingin membuat kamu menanggung beban ini yang diturunkan di klan kami. Dan juga tidak ingin membuat kamu hidup dengan kebencian klan." Phoenix Clan Mistress berkata sambil dengan lembut menghibur rambut indah Yu Feng. "Ibu." Yu Feng sangat tersentuh. Ternyata ibunya sangat baik padanya. Tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Malam tiba, dan cahaya bulan yang sejuk dan menyegarkan bersinar di atas salju putih murni, memantulkan sinar dingin. Saat ini Long Yi melompat ke atap Phoenix Inn dan berbaring di sana di atas salju. Setelah Yu Feng masuk ke kamar ibunya, mereka berdua bahkan tidak keluar untuk makan malam. Dan dia tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Long Yi menatap bulan secara monoton, sambil tersesat dalam pikiran. Tiba-tiba dia merasa bosan. Tetapi saat itu, dia tiba-tiba teringat senjata ilahi yang telah dia temukan di kota yang hilang, serta giok sihir gelap dan giok cahaya suci yang penggunaannya tidak dia ketahui. Jadi mengirimkan pemikirannya ke dalam cincin antariksa.
Dia mengeluarkan banyak artefak ilahi, beberapa perhiasan pelindung dan serangan, tongkat sihir api dan tongkat sihir air. Long Yi tidak menggunakan tongkat sihir, tetapi perhiasan pelindung dan serangan dan senjata ilahi tidak sama. Tetapi bahkan setelah meneteskan darah, dia tidak dapat membuat mereka mengenalinya sebagai seorang master. Jadi Long Yi terus-menerus melemparkan mereka ke dalam cincin antariksa. Dan untuk orang lain dia sudah membagikannya ke Lucia dan Leng Yuyu. Bahkan setelah membaca buku untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menemukan cara untuk membuat artefak ilahi itu mengenali guru. Jadi Long Yi dengan mengecewakan melemparkan mereka ke dalam cincin ruang angkasa lagi. Selanjutnya dia mengeluarkan Dark Magic Jade dan Holy Light Jade, lalu mengutak-atik mereka. Dan agar aura mereka tidak bocor, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk membuat penghalang. Dengan masing-masing tangan memegang Dark Magic Jade dan Holy Light Jade masing-masing, Long Yi lagi memperhatikan bahwa ki gelap dan ki terang di dalam mereka mulai bereaksi. Perlahan-lahan bergabung bersama. Apa gunanya dua jade ini? Long Yi bergumam. Dia secara terpisah menggunakan kekuatan roh, kekuatan sihir, Douki, dan kekuatan internal untuk menyelidiki mereka. Tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Long Yi percaya bahwa pasti ada surga yang mengguncang rahasia yang tersembunyi di dalam dua batu giok ini. Jika tidak, gereja cahaya dan gereja gelap seharusnya tidak mementingkan mereka seperti itu. Pada saat itu, Long Yi mendengar suara dangdang dari halaman di bawahnya. Melihat ke bawah, ternyata dua pelayan Phoenix Clan Mistress sedang dalam pelatihan pedang. Salah satu pelayan adalah orang yang sama yang diberi pelajaran oleh Long Yi di kota kecil Origin Ice. Long Yi tertawa nakal, karena sekarang ketika dia bosan mati, dia menemukan hiburan. Dia menghapus penghalang rohnya, lalu melemparkan Dark Magic Jade dan Holy Light Jade ke cincin antariksa. Tapi dia tidak menyadari bahwa ketika dia telah menghilangkan penghalang, sedikit aura dua jade telah menyebar keluar dari tempat itu. Dan pada saat itu, Yu Feng yang sedang berbaring di tempat tidur dengan nyonya klan Phoenix tiba-tiba menjerit. Dan lampu merah melesat keluar dari dadanya. Dan seketika kembali lagi ke keadaan semula. Ibu, apa yang terjadi? Yu Feng bertanya dengan heran. Dia membuka jubahnya dan dari dalam celana dalamnya, dia mengeluarkan sepotong batu giok berapi-api. Bentuk batu giok itu secara tak terduga persis sama dengan giok sihir gelap dan giok cahaya suci di tangan Long Yi. Hanya warna dan aura yang dipancarkannya berbeda. Phoenix Clan Mistress mengambil batu giok itu dari leher Yu Feng dan meletakkannya di tengah telapak tangannya. Lalu berulang kali mempelajarinya. Baru saja Phoenix Jade ini benar-benar mengirimkan pancaran tanpa alasan. Jangan bilang, nyonya klan Phoenix jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Dan pada saat ini, Long Yi meluncur turun dari atap sambil tertawa. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, dua wanita cantik. Pelatihan diam-diam ah. Tidak tahu sampai tingkat apa yang telah kamu capai saat pelatihan begitu rendah. Bagaimanapun juga, lebih baik daripada kamu. Salah satu dari mereka dengan bangga mengatakan tanpa melihat. Dan yang lainnya bernama Bambu Hitam. Melihat Long Yi, wajahnya menjadi pucat dan tanpa sadar mundur dua langkah. Tentu saja. Bagaimana bisa aku yang rendah dibandingkan denganmu? Aku paling ahli dalam kepalan tangan. Gadis bambu hitam ini seharusnya sudah tahu tentang itu. Long Yi berkata nakal sambil tersenyum. Bambu hitam kosong berdiri di sana. Memang pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menahan langkahnya. Bambu hitam, apakah dia benar-benar sekuat itu? Pembantu lainnya bertanya. Black Bambu mengangguk. Tapi pelayan lain itu tidak yakin melihat Long Yi. Jadi dia mendengus dan berkata, bagaimana dia bisa benar-benar kuat sementara hanya menggunakan tinjunya? Mari bersaing dengan dia. Hong Xiu, lupakan saja. Black Bambu menarik pakaian Hong Xiu dan berkata dengan lembut. Bambu hitam, apakah kamu takut? Kata Hong Xiu. Bambu hitam, apakah kamu takut? Long Yi setengah menyipitkan matanya dan melihat ke arahnya. Lalu berkata dengan mengancam. Bambu hitam bergetar. Meskipun pendukungnya Phoenix Clan Mistress ada di sekitar, tetapi dia memiliki ketakutan naluriah terhadap Long Yi. Tetap saja dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, oke. Mari kita bertanding.
Kedua wanita membudidayakan Phoenix Doki dan pedang master bidang dalam kekuatan. Apalagi Hongxiu ini sudah menunjukkan tanda menerobos pedang guru dan masuk ke ranah pedang guru agung. Phoenix Raging Flame Hongxiu yang ditutupi dengan doki biru muda menyerang ke arah Long Yi dan suhu tinggi yang membakar salju di sekitar Long Yi. Long Yi hanya tertawa nakal, dan tubuhnya seakan hantu menggeliat menjauh dari serangan kedua wanita ini, memanfaatkan setiap waktu atau ruang dalam serangan ganda itu. Setelah waktu yang lama, keringat harum muncul di tubuh kedua wanita ini. Tetapi mereka bahkan tidak bisa mengenai sudut pakaian Long Yi. Keduanya berhenti menyerang dan terengah-engah. Dan sambil terengah-engah, Hongxiu berkata, "Kamu tahu bagaimana cara menghindar. Tetapi jika kamu memiliki keterampilan maka angkat tanganmu." "Angkat tanganku. Tidak masalah. Datang lagi padaku dan aku akan mengangkat tangan." Long Yi jahat tertawa dan berkata. Kedua wanita itu menarik napas dalam-dalam, lalu menyerang lagi. Dan setelah menghindari serangan-serangan ini, Long Yi tiba-tiba tertawa dengan aneh. "Perhatikan. Aku datang." Long Yi tiba-tiba dipercepat. Dan kedua wanita itu hanya bisa melihat kabur di depan mereka. "Ah, pencuri mesum." Kedua wanita itu berteriak lalu membuang pedang mereka. Mereka dengan kuat menutupi payudara mereka dengan tangan mereka. Dan wajah cantik mereka menjadi merah cerah. Gambar-gambar yang digabungkan menjadi satu. Kemudian mencium kedua tangannya. Long Yi dengan bercanda berkata, "Bukankah kamu meminta aku untuk mengangkat tangan aku? Jadi mengapa kamu memanggil aku pencuri sesat sekarang?" Melihat aksi Long Yi, kedua wanita itu marah dan malu. Setelah itu mereka dengan marah memelototi Long Yi. Setelah bermain-main, kebosanan Long Yi berkurang drastis. Jadi dia berkata dengan senyum nakal, "Aku tidak bermain lagi. Kalian berdua dapat melanjutkan latihan rendahan kamu." Sosok Hongxiu melintas dan muncul di depan Long Yi. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Long Yi. "Aku, dalam hal apapun kamu tidak bisa pergi." Hongxiu menangis, lalu segera berkata dengan marah, "Tidak bisa pergi? Mengapa? Mungkinkah itu?" menaksir Hongxiu. Long Yi berkata jahat. Melihat Long Yi menatapnya dengan matanya yang cerah, wajah Hongxiu memerah. Usianya persis pada musim untuk merindukan cinta. Biasanya dia sosok yang bangga. Jadi dia tidak puas dengan pria biasa. Tapi kali ini Long Yi yang kuat dan juga memiliki penampilan kelas 1 muncul di hadapannya. Apalagi dia telah mengambil keuntungan murah darinya. Jadi dia secara alami memiliki beberapa jenis ide yang berbeda terhadap Long Yi. "Hongxiu, minggir. Dia adalah menantu kita. Dengan identitas kita, kita tidak memiliki kualifikasi untuk bahkan menghangatkan tempat tidurnya." Bambu hitam berkata dengan tenang. Hongxiu kaget. Sekarang dia tahu bahwa pria di depannya ini adalah suami dari Miss-nya. Dan merayu menantu tanpa persetujuan Miss bukanlah kejahatan kecil di benua gelombang biru ini. Nona bahkan bisa memerintahkannya untuk bunuh diri secara hukum. Berpikir ini, Hongxiu enggan melangkah ke samping dan dengan sungguh-sungguh melihat sosok Long Yi yang menghilang. Long Yi benar-benar mengabaikan kasih sayang Hongxiu. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang gadis sombong ini. Selain itu mereka bahkan tidak bisa masuk ke bidang penglihatannya saat ini. Setiap wanita yang menjadi kecantikannya luar biasa kemanapun mereka pergi. Tentu saja Sibi adalah pengecualian. Tetapi di dalam hatinya, Sibi adalah wanita paling cantik di dunia ini. Kembali ke kamarnya, Long Yi menemukan bahwa saat ini Yu Feng sedang duduk di sofa menatapnya. Akhirnya mau keluar. "Apakah kamu berbaikan dengan ibumu?" Long duduk di sebelah Yu Feng dan berkata sementara tangannya yang besar memeluk pinggangnya dengan kuat. Yu Feng menjawab sambil tersenyum. Kemudian menatap Long Yi. Dia dengan penuh kasih berkata, "Terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku dan ibu mungkin tidak menjadi sedekat ini seperti masa kecilku." "Lalu di mana hadiahnya?" Long Yi ringan berkata. Lalu dengan penuh semangat memandang Yu Feng. Beberapa hari terakhir ini, berkat segala macam alasan dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk benar-benar memakan Yu Feng. Sekarang dia membuat keputusan untuk mencapai keinginannya malam ini. Yu Feng membacakan cinta dan kasih sayang dari ekspresi Long Yi. Kemudian dia dengan berani menatap mata Long Yi dengan mata berkabutnya.
dan percikan terbang ke segala arah. Kamu bisa mendapatkan hadiah yang kamu inginkan. Yu Feng berkata dengan suara seperti nyamuk. Dan tubuhnya yang cantik di pelukan Long Ye dengan ringan bergetar. Kalau begitu aku menginginkanmu. Apa tidak apa-apa? Long Ye bergerak mendekat ke kepalanya. Dan menghembuskan udara panas ke telinganya. Katanya. Menyebabkannya benar-benar memerah. Yu Feng setengah menutup matanya. Dan menjawab dengan suara yang tidak terdengar. Dan payudaranya yang menjulang tinggi mulai naik dan turun secara tidak teratur. Long Yi menjulurkan lidahnya. Dan dengan ringan menjilat cuping telinganya. Membuatnya gemetar ringan. Lalu dia membuka bibir merahnya dan meludahkan napas aromatik. Membuatnya semakin menggoda. Setelah itu mulut besar Long Yi mencium bibir merah muda Yu Feng. Dan dengan terampil menggoda lidahnya yang harum dengan lidahnya hingga puas. Tangan besar Long Yi sudah masuk ke pakaian Yu Feng dan membelai dia dengan halus seolah batu giok kembali. Perlahan-lahan meluncur ke bawah. Tangannya masuk ke celananya. Lalu meremas pantat Yu Feng yang elastis dan banyak itu. Yu Feng mengeluarkan suara. Dan dengan perasaan asmara yang benar-benar terangsang. Dia dengan erat memeluk leher Long Yi. Setelah itu dia dengan nyaman mengangkang dan duduk di paha Long Yi. Sementara bibir merahnya yang cemerlang menyedot lidah Long Yi. Sekarang semuanya sudah lepas kendali. Menghadapi antusiasme Yu Feng. Bagaimana bisa Long Yi mengakui kekalahan? Dia menggerakkan tangannya yang besar di bokong Yu Feng dan dengan tidak jujur meraih ke arah celah pantatnya. Kemudian dengan satu dorongan, jarinya mencapai ke taman yang lembab. Yu Feng dengan cepat melihat ke atas dan mengerang sambil bergetar. Dan embun harum menyembur keluar. Membuat taman kembangnya benar-benar berlumpur. Dua orang menjadi bersemangat. Dan tangan kedua orang ini terus bergerak di tubuh satu sama lain. Sementara saling merobek pakaian orang lain. Segera. Hanya pakaian dalam kecil yang tersisa di tubuh Yu Feng yang tidak dapat menutupi pemandangan musim semi dengan benar. Segera mendidih darah Long Yi dalam kegembiraan. Dan saat ini, Long Yi juga hanya ada di celana dalamnya. Dan adik lelakinya yang panas juga hampir meledak dari celana dalamnya. Fenger. Dengan matanya tertuju pada dadanya. Belahan dada yang mempesona. Long Yi berkata dengan lembut. Suami. Yu Feng juga menjawab secara emosional. Dua orang tidak lagi sanggup menanggung sentakan api mereka yang melonjak. Dan mereka duduk bersama di sofa empuk. Setelah itu Long Yi melepas korset Yu Feng. Memperlihatkan sepasang asteris cerah dan bersih. Pink asteris gemetar ringan. Seolah-olah bunga plum mekar karena angin. Mata Long Yi menjadi kabur dan terengah-engah. Dia mengisap satu buah ceri. Dan tangannya meremas asteris lainnya. Sambil merasakan elastisitas yang luar biasa. Tubuh menawan Yu Feng sedikit bergetar. Tangan gioknya tanpa sadar mengerahkan kekuatannya sambil erat meraih Long Yi yang kokoh itu. Saat ini dia merasakan kekosongan yang tak tertahankan di dalam tubuhnya. Tangan besar Long Yi meluncur turun dari pusar indah Yu Feng. Dan masuk ke dalam celana dalamnya. Tangannya mencapai tanah terlarang di mana tidak ada yang pernah menginjakkan kaki. Suami, Yu Feng mengeluarkan asteris lama. Mengangkat pinggangnya. Tanpa diduga sentuhan lembut Long Yi telah membuatnya mencapai yang pertama dalam hidupnya asteris. Dan seperti ini dia erat memegang Long Yi untuk sementara waktu. Kemudian dengan napas lembut, Yu Feng kembali jatuh dengan lembut dari ketinggian di awan. Perasaan ini benar-benar terlalu indah. Bagaimana perasaanmu? Long Yi tertawa sambil membelai punggung Yu Feng. Wajah Yu Feng menjadi merah. Lalu menatap Long Yi dengan pesona yang meluap. Dia dengan lembut berkata, tidak memberitahumu. Tidak memberitahuku. Maka aku akan membuat kamu memberitahu aku. Long tertawa dan mendorongnya ke bawah. Tunggu sebentar. Yu Feng menangis. Long Yi menghentikan dorongan hatinya dan memandang Yu Feng. Dia sudah pada batasnya karena dia telah menekan untuk waktu yang sangat lama. Yu Feng berdiri. Dan seolah-olah seorang ratu menempati tanah tinggi. Dia menatap Long Yi. Kemudian dengan tangan gioknya, dia dengan ringan mendorongnya ke sofa. Setelah itu dia menatap adik laki-laki Long Yi dan ingat bagaimana dia memegang pemerah pipi ini di Origin Eyes. Suamiku, aku akan melayanimu. Yu Feng berkata dan berjongkok di antara kaki Long Yi.
Setelah itu dia perlahan-lahan menarik penutup akhir Long Yi. Melihat hal yang menakutkan itu, hati Yu Feng melompat dengan keras. Kemudian ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Long Yi dengan tegas menatapnya dengan tatapan penuh gairah dan ingin tahu. Sambil menggertakkan giginya, Yu Feng menangkap Long Yi hal yang menakutkan dengan tangan gioknya dan perlahan-lahan menggerakkan kepalanya ke arah itu. Long Yi mengambil napas dalam-dalam dan merasakan perasaan hangat dan lembab di bagian bawah tubuhnya. Dia merasa seperti terbang. Tepat pada saat ini, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Long Yi mengangkat kepalanya, dan 4 mata bertemu muka. Pada saat ini, mereka berdua terpana. Hanya Yu Feng yang masih berusaha keras untuk membuat Long Yi merasa baik. Phoenix Clan Mistress tercengang melihat postur aneh putrinya dan Long Yi di sofa. Baru saja di dalam kamarnya, dia telah mendengar suara aneh samar dari dalam ruangan Long Yi. Tetapi suara itu tidak begitu jelas. Jadi tanpa berpikir, dia langsung mendorong membuka pintu kamar Long Yi setelah melihat bahwa pintu itu tertutup rapat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat pemandangan asteris seperti ini. Jadi pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Long Yi tercengang juga untuk melihat nyonya klan Phoenix. Hanya setelah waktu yang lama, reaksinya datang, membuatnya berpikir bahwa dia adalah ibu dari Yu Feng, calon mertuanya. Memikirkan ini, Long Yi memiliki keinginan, dan bagian bawah tubuhnya tiba-tiba disemprot. Yu Feng mengangkat kepalanya dengan sedikit cairan putih susu yang masih menggantung di ujung mulutnya. Dan ketika dia melihat Long Yi memiliki pandangan tak bernyawa di matanya dan sedang menonton di belakangnya, dia secara naluriah memalingkan kepalanya. Bab 109, Kompetisi Seni Bela Diri Barbarian Bull Clan. Long Yi linglung saat berbaring di dalam bak mandi kamar mandi. Sampai sekarang dia masih tenggelam dalam pikirannya. Dia masih merasa situasi memalukan tadi hanyalah mimpi. Bagaimana ini bisa terjadi? 2 orang yang memiliki waktu intim bukanlah masalah. Tetapi tertangkap basah oleh ibu mertua terlalu cabul, terlalu jahat. Dan terutama ketika Yu Feng sedang dalam proses memberinya. Apakah ini nyata? Long Yi mengeluh dan menundukkan kepalanya di dalam air. Tetapi kenyataannya adalah kenyataan. Betapapun memalukannya situasi, itu sudah terjadi. Sekarang Yu Feng dengan marah dibawa pergi oleh nyonya klan Phoenix. Tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Semoga ini tidak menimbulkan kesulitan yang tidak terduga. Di dalam suite lain, Yu Feng sedang duduk di sofa dengan kepalanya menunduk. Wajahnya yang cantik benar-benar merah sekarang. Dan saat ini dia tidak berani menatap lurus ke ibunya. Biarkan aku mati sekarang. Aku benar-benar kehilangan seluruh wajahku dan itu semua karena Long Yi. Bajingan itu tidak menutup pintu saat melakukan hal buruk, menyebabkan ibu menangkap kami saat itu. Yu Feng mengutuk Long Yi di dalam hatinya. Mengingat adegan barusan, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk menggali dirinya sendiri. Wajah cantik nyonya klan Phoenix juga berwarna merah cerah. Sekarang dia melihat keluar jendela sambil berusaha keras untuk menenangkan pikirannya yang panas dan kering. Tetapi seolah-olah terukir di dalam otaknya, dia tidak dapat mengusir pemandangan tadi. Bocah yang tidak berpikir itu. Bagaimana dia bisa membuat Fenger melakukan hal semacam itu? Benar-benar terlalu menjijikkan. Phoenix Clan Mistress mengutuk ke dalam. Phoenix Clan Mistress berbalik dan menatap Yu Feng. Dia berkata, "Fenger." "Ah, Bu, Ibu." Suara tiba-tiba nyonya klan Phoenix mengejutkan Yu Feng. Dan wajahnya menjadi lebih merah seolah terbakar. Buci, melihat penampilan putrinya yang gugup. Nyonya klan Phoenix tiba-tiba tidak tahan tetapi tertawa yang menyebabkan payudaranya yang montok dan pantatnya bergetar ringan. Penampilan cantik dari ibunya sendiri bahkan membuat Yu Feng terpesona. "Ibu, kamu benar-benar cantik," sambil tertawa Yu Feng berkata dengan kosong sambil melihat nyonya klan Phoenix. Nyonya klan Phoenix berhenti tertawa. Lalu dengan anggun berjalan mendekati Yu Feng dan duduk di sebelahnya. Setelah itu dia dengan lembut berkata, "Ibu sudah tua. Tetapi Fenger aku masih memanggil aku cantik. Di mana kamu sudah tua? Ibu, setiap kali kamu keluar, orang-orang jahat itu selalu ngiler melihatmu." Yu Feng dengan erat memegang lengan nyonya klan Phoenix dan berkata, suasana canggung barusan telah berubah menjadi tawa hangat.
Kurang omong kosong. Phoenix Clan Mistress berkata sambil tersenyum. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba berkata, Fenger, sekarang kamu telah memutuskan untuk mengikuti bocah jahat itu. Ibu tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah itu di antara kalian berdua. Tapi jangan biarkan dia menggertakmu dan jangan selalu bersamanya dalam segala hal. Wajah Yu Feng menjadi merah lagi. Lalu dia berkata dengan lembut, tidak. Putrimu melakukannya atas kehendak bebasku sendiri. Apalagi putri kamu yang menggertaknya. Phoenix Clan Mistress menatap putrinya dengan linglung. Dan hanya setelah waktu yang lama, dia mengutuk gadis terkutuk ini. Begitu cepat membelanya. Bagaimana kamu bisa menggertaknya dalam masalah seperti ini? Saat ini Yu Feng melepaskan hatinya. Karena dia adalah ibunya. Apa yang ada di sana untuk merasa malu? Jadi sambil mencibir, dia berkata, siapa yang menetapkan hanya pria yang bisa menggertak wanita? Dan wanita tidak bisa menggertak pria. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Phoenix Clan Mistress menjadi bisu seperti ayam kayu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemikiran putrinya akan keluar jalur. Meskipun Phoenix Clan Mistress adalah wanita yang kuat dan jarang kalah melawan pria di bidang bisnis, tetapi berkaitan dengan aspek pria dan wanita ini, pemikirannya sangat konservatif. Pagi-pagi keesokan harinya, Yu Feng masuk ke dalam ruangan Long Yi dengan wajah cemberut. Long Yi. Yu Feng duduk di paha Long Yi, lalu menyandarkan kepalanya di lehernya. Apa yang terjadi? Fenger, apakah ibumu mengatakan sesuatu lagi? Tanya Long Yi sambil memeluk Yu Feng. Apakah masalah kemarin benar-benar menimbulkan kesulitan yang tidak terduga? Yu Feng menggelengkan kepalanya. Dan tetesan air mata berkilau mulai muncul di matanya yang indah. Lalu apa yang terjadi? Apakah ibumu tidak mengizinkanmu untuk bersama denganku? Aku akan pergi mencarinya sekarang. Tidak, tidak. Kamu tidak perlu pergi. Yu Feng buru-buru memegang pinggang Long Yi. Hari ini aku kembali ke kota cahaya dengan ibuku. Tapi aku benci berpisah denganmu. Yu Feng berkata dengan sedih sambil menahan air matanya. Apakah kamu mau pergi? Apakah ibumu memaksamu? Long Yi berkata dengan marah. Long Yi, kamu tidak perlu gelisah. Itu keputusan aku sendiri. Ibu tidak memaksa aku. Yu Feng berkata sambil memeluk erat Long Yi. Mendengar kata-kata seperti Yu Feng, Long Yi membanting. Demi klan Phoenix, ibu telah menyerah pada perasaannya. Dan dia telah memikul beban berat termasuk kebencian terhadap seluruh klan sendirian. Tapi aku tidak pernah tahu apa-apa tentang hal itu. Dan berpikir segala yang dilakukan ibu itu benar dan sebagai masalah tentu saja. Tetapi sekarang aku ingin kembali ke klan dan membantunya. Dan mempelajari segala sesuatu yang harus dipelajari. Yu Feng bergumam. Long Yi terdiam. Dan setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba menunjukkan senyum cemerlang dan membelai rambut indah. Yu Feng, keputusanmu tepat sebagai penerus klan Phoenix dan sebagai seorang putri. Beberapa hal adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Tapi kamu tidak. Tetapi, jika cinta antara kedua belah pihak bisa bertahan lama, mengapa mereka harus tetap bersama siang dan malam? Setelah itu kita masih akan memiliki waktu yang lama. Long Yi memotong Yu Feng. Dalam inkarnasi sebelumnya, ia adalah yatim piatu. Jadi meskipun ia ingin berbagi tanggung jawab orang tuanya, ia tidak dapat melakukannya. Anak ingin mendukung tetapi tidak ada orang tua. Ini juga merupakan masalah penyesalan yang besar. Jika cinta antara kedua belah pihak bisa bertahan lama, mengapa mereka harus tetap bersama siang dan malam? Yu Feng bergumam berulang-ulang. Sekarang kesedihan hatinya tersapu bersih. Dan senyum muncul di wajahnya lagi. Gerbang selatan kota Kaifeng. Karavan klan Phoenix secara bertahap semakin jauh. Dan Yu Feng yang berdiri di atas gerbong melambaikan tangannya dengan susah payah sementara air mata perlahan mengalir di wajahnya. Meskipun dia setuju dengan kalimat Long Yi bahwa jika cinta antara kedua belah pihak bisa bertahan lama, mengapa mereka harus tetap bersama siang dan malam? Tetapi ketika perpisahan sudah dekat, dan ketika sosok kekasihnya menjadi kabur, tetesan air mata sentimental namun seolah-olah banjir yang keluar dari bendungan mengalir deras. Gadis yang memiliki rasa cinta untuk pertama kalinya terobsesi.
Dan dua kata yang paling tak tertahankan bagi mereka adalah mengucapkan selamat tinggal. Saat hidup, pasti akan ada waktu seperti ini. Long Yi memandang karavan semakin jauh. Dan dengan lembut menghela nafas. Dia dan Yu Feng bertemu di sini. Dan kembali berpisah di sini. Saat menjalani kehidupan, nasib selalu berubah sangat. Merapikan suasana hatinya. Long Yi juga berangkat dari gerbang utara menuju Gunung Hengduan. Ada saudaranya Barbarian Bull dan Lucia yang cantik yang ingin ditemuinya. Melonjak sihir di samping dengan Great Cosmos Shift. Hanya setelah 7 atau 8 hari, Long Yi mencapai ke kaki Gunung Hengduan. Sebelumnya Long Yi telah membakar persediaan militer 100.000 prajurit di perbatasan utara Proud Moon Empire. Jadi dia tidak tahu apakah banyak orang yang mati kedinginan atau mati kelaparan di musim dingin ini. Segera, dia tiba di tempat di mana kedua sihir terlarang saling berhadapan. Es dan mayat beku itu sudah menghilang dari sana. Namun elemen air dan elemen gelap padat seperti sebelumnya. Gereja gelap, gereja gelap. Tanganmu telah merentangkan cukup lama. Long Yi bergumam. Juga tidak tahu berapa banyak klan binatang buas yang sudah ditundukkan di bawah gereja gelap. Menggelengkan kepalanya, Long Yi membuang pikiran ini. Klan Barbarian Bull tidak jauh dari sini. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihat Burli. Dan aku merindukannya. Aku juga tidak tahu bagaimana dia tampil di kompetisi seni bela diri klannya. Tidak tahu apakah dia sudah memiliki kecantikan untuk dirinya sendiri atau tidak. Long Yi mengucapkan tangisan yang panjang dan keras. Lalu seolah-olah panah yang telah meninggalkan tali busur. Dia bergegas menuju wilayah klan Banteng Barbar. Setelah waktu yang lama, Long Yi menemukan sebuah desa Barbarian Bull Clan. Tetapi anehnya desa itu benar-benar sepi. Dia bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun. Setelah berjalan lebih jauh ke depan, Long Yi tiba-tiba melihat beberapa prajurit Lion Clan bergegas berlari di depannya. Melihat mereka, mata Long Yi bersinar. Dan untungnya ada satu wajah yang dikenal di antara mereka. Jadi Long Yi melintas dan muncul di depan mereka menghalangi jalan mereka. Melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka keluar dari udara tipis. Mereka semua terkejut. Dan mereka segera mengangkat senjata mereka dan dengan waspada menatap Long Yi. "Hei, sobat, ingat aku?" tanya Long Yi sambil tersenyum. Salah satu pendekar Lion Clan mengukur Long Yi untuk waktu yang lama. Lalu tiba-tiba menjawab dengan terkejut, "Ya. Kamu adalah manusia yang telah mengalahkan kami di Mea Principality." Long Yi mengangguk sambil tersenyum. Pada saat itu di Mea Principality, untuk menyelamatkan seseorang dari resimen ksatria berdarah, ia kebetulan memiliki konflik dengan 10 atau lebih prajurit klan Lion. "Bos, apakah ini manusia yang kamu bicarakan yang dengan mudah mengalahkan 18 prajurit dari klan Lion kita terakhir kali?" Lion Clansman di sebelahnya bertanya dengan kaget dengan hormat dalam berkedip di mata mereka sambil melihat Long Yi. "Ya, itu dia." Prajurit singa klan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. "Aku datang ke sini untuk melihat saudara lelaki aku Barbarian Bull. Tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, tidak ada satupun jiwa yang terlihat di dalam desa mereka. Apakah kamu tahu mengapa?" tanya Long Yi. "Oh, itu. Hari ini ada kompetisi seni bela diri besar klan Barbarian Bull. Jadi mereka semua pergi ke lembah di depan untuk menonton dan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Kami juga akan ke sana untuk menonton." Para prajurit klan Barbarian Bull ini tidak kalah dalam aspek apapun dibandingkan dengan klan Lion kami. Klan singa ini menjawab, dari sifatnya yang tidak meremehkan orang lain. Tetapi kata-kata yang menguatkan menunjukkan bahwa manusia buas ini memang manusia buas yang jujur. Setelah itu, Long Yi secara alami mengikuti klan singa ini untuk menonton kegembiraan. Dia berpikir bahwa kompetisi seni bela diri klan Barbarian Bull sudah berakhir sejak lama. Tetapi di luar harapannya, itu dimulai hari ini. Benar-benar waktu yang tepat. Long Yi percaya bahwa tahun ini Barbarian Bull pasti akan memenangkan kejuaraan tanpa masalah. Dengan senjatanya Ruling Greenstone. Lebih jauh lagi dengan Golden Bell Canopy dan Evil Vanquishing Club yang telah ia ajarkan. Seharusnya hanya ada sedikit dan jauh di antara lawan dalam seluruh klan manusia binatang buas. Mengikuti setelah prajurit klan Lion,
Long Yi tiba di pintu masuk lembah tersembunyi. Bahkan dari sana, mereka bisa mendengar teriakan dan suara siulan. Ayo masuk dengan cepat. Setelah para prajurit klan Lion mendengar suara ini, mereka tiba-tiba bergegas ke dalam lembah seolah-olah mereka makan simulan. Long Yi hanya tersenyum ringan, lalu menginjak tanah. Dia juga bergegas ke lembah. Setelah masuk ke dalam lembah, Long Yi tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat terkejut. Saat ini tempat ini benar-benar binatang buas gunung dan binatang lautan. Di dalam lembah yang tidak terlalu besar ini, ada binatang buas di mana-mana. Tidak jauh di depan, ada kerumunan orang, di mana setetes air pun tidak bisa mengalir. Dan praktis setiap pohon di hutan ini penuh dengan binatang buas. Pada dasarnya tidak bisa melihat keadaan di dalamnya. Tampaknya kompetisi seni bela diri dari klan Barbarian Bull adalah pertemuan terhormat dari seluruh klan manusia binatang. Melihat kerumunan pria binatang buas, Long Yi menghela nafas. Mendengar seolah-olah gelombang laut hiruk-pikuk keributan, Long Yi juga tidak bisa menahan gelombang darah panasnya. Sementara dengan penuh semangat berpikir tentang melihat kompetisi bela diri yang brilian yang terjadi di arena, dia menggunakan wind soaring magic-nya dan naik ke langit, menyebabkan banyak manusia buas melirik satu persatu. Orang harus tahu bahwa manusia selalu memandang rendah manusia buas, dan manusia buas sangat memusuhi manusia. Sehingga sangat sedikit manusia yang datang ke wilayah manusia buas. Dari langit, Long Yi akhirnya bisa melihat keadaan di dalam. Ada arena batu kapur besar di tengah lembah ini. Dan di samping arena, ada deretan kursi batu, tempat berbagai jenis binatang buas duduk. Melihat pakaian mereka, mereka harus menjadi strata atas klan manusia binatang yang berbeda. Dan di belakang kursi batu, ada patung batu besar dengan kata-kata besar Raja Iblis Setan. Dapat diasumsikan bahwa itu bukan dewa binatang yang disembah oleh klan Barbarian Bull, melainkan leluhur tertentu dari klan Barbarian Bull. Saat ini, ada dua pejuang pemberani dari pertempuran klan Barbarian Bull di arena. Upaya habis-habisan dan kekuatan hewan semata-mata tercermin di tubuh mereka dengan tangan memegang gada yang tebal. Keduanya bertarung tanpa rasa takut untuk hidup mereka. Tidak heran Barbarian Bull mengatakan bahwa mati dalam kompetisi seni bela diri bukanlah pemandangan yang mengejutkan. Long Yi melihat sekeliling dan melihat Barbarian Bull. Dia duduk di antara prajurit Barbarian Bull dengan ruling greenstone di dadanya. Tetapi matanya menatap lekat-lekat ke satu arah. Long Yi melihat ke arah itu, lalu melihat bahwa Banteng Barbarian sedang melihat ke arah mungil Nona klan Barbarian. Banteng duduk di sisi kanan Patriark klan Barbarian Bull di kursi kehormatan. Dan Nona klan Barbarian Bull ini juga dengan malu-malu menatap Barbarian Bull. Long Yi sedikit tertawa. Barbarian Bull anak ini benar-benar memiliki dua sen sikap. Dia belum memasuki arena, tetapi sudah terhubung dengan Putri Patriark. Pada saat ini, orang-orang buas yang menyaksikan tiba-tiba mengeluarkan raungan peledak. Long Yi melihat ke arah arena dan melihat bahwa pemenangnya telah ditentukan. Di antara dua pejuang klan Barbarian Bull, gada satu prajurit menjatuhkan yang lain ke tanah. Dan prajurit yang jatuh tidak lagi berdiri, karena kemenangan telah diputuskan. Perhatian banyak binatang buas tertarik oleh Long Yi yang terbang di langit. Setelah itu mereka semua mulai menunjuk ke arah Long Yi sambil berbicara di antara mereka sendiri. Barbarian Bull dan kekasihnya yang saling melirik satu sama lain bangun dengan kaget karena suara bersorak ini. Setelah itu melihat ke arah langit di mana orang-orang buas lain melihat. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar, dan seolah-olah pantatnya terbakar. Dia melompat. Setelah itu menjadi liar dengan sukacita. Dia berteriak keras, "Bos! Bos! Barbarian Bull ada di sini." Long Yi terkekeh dan santai melayang menuju Barbarian Bull. Tapi dia segera dipeluk oleh Barbarian Bull besar yang sudah liar dengan sukacita. Tapi bau keringat yang pekat hampir menyebabkan Long Yi kehilangan kesadaran. "Burli, cepat lepaskan aku. Apakah kau mandi beberapa hari terakhir ini?" Long Yi mendorong Barbarian Bull. Mencium bau keringat Barbarian Bull, kulitnya berubah pucat. Barbarian Bull menggaruk tanduk bantengnya dan berkata dengan senyum bodoh, "Belum lama ini. Aku baru saja mandi sebulan yang lalu." "1 bulan yang lalu, baru saja mandi?" Long Yi tiba-tiba meraung.
lalu melompat. Dia dengan tegas mengetuk kepala Barbarian Bull. Bab 110, Teknik Fox Clan Invisible. Barbarian Bull memimpin Long Yi di depan patriark klan Barbarian Bull. Klan Het ini sangat menakjubkan. Dan tubuhnya juga gagah sebanding dengan Barbarian Bull. Saat ini matanya yang besar dengan tajam mengukur Long Yi. Patriark, ini kakak laki-laki aku Long Yi. Selain patriark, dia adalah orang yang paling aku kagumi dalam hidupku. Barbarian Bull memperkenalkan Long Yi ke patriark. Bahkan setelah mendengar kata-kata Barbarian Bull, dia dengan tenang terus mengukur Long Yi. Tampaknya tidak terlalu peduli tentang Long Yi kakak besar ini. Aku, Long Yi menyapa patriark. Barbarian Bull sering berbicara tentang keberanian patriark di hadapanku. Tetapi melihat patriark hari ini benar-benar membenarkanku bahwa mengenal seseorang dengan reputasi tidak bisa dibandingkan dengan bertemu mereka secara pribadi. Long Yi sangat tersanjung dengan senyum. Ini bukan menjilat tetapi semacam sarana sosialisasi yang diperlukan. Benar saja. Patriark langsung klan Barbarian Bull berseri-seri dengan gembira setelah mendengar Long Yi. Dan perawatannya terhadap Long Yi juga menjadi hangat segera. Bukan karena patriark klan Barbarian Bull itu idiot, dan dia mempercayai kata-kata Long Yi. Melainkan Long Yi adalah kakak laki-laki Barbarian Bull dan dia juga telah melihat Long Yi meluncur turun ke langit. Hanya dengan itu, patriark klan Barbarian Bull secara alami akan agak sopan. Barbarian Bull, apakah orang ini kakak laki-lakimu? Saat itu, putri kecil di sebelah patriark bertanya. Meskipun suaranya tidak jelas dan merdu, dia tidak seburuk yang dibayangkan Long Yi. Barbarian Bull segera menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata kepada putri kecil klan Barbarian Bull ini. Ya, Eva. Dia kakak laki-lakiku. Halo. Senang bertemu dengan kamu. Eva disambut dengan sopan. Mengejutkan Long Yi yang ekstrim. Barbar banteng bocah ini memiliki selera yang bagus. Halo, kakak ipar. Barbarian Bull akan selalu berbicara tentang kamu saat ngiler. Long Yi tertawa nakal. Kata ipar membuat Barbarian Bull dan Eva agak malu-malu. Mendengar Long Yi memanggil putrinya sebagai saudara ipar. Patriark tidak bisa membantu tetapi dengan kasar mengatakan, hanya prajurit pemberani yang menjadi juara kompetisi seni bela diri ini yang akan menjadi suami Eva. Jadi memanggilnya seperti itu masih terlalu dini. Tidak awal sama sekali. Bagaimana aku bisa? Saudara Long Yi kehilangan. Patriark. Sekarang kamu harus menunggu Barbarian Bull untuk menjadi menantu kamu. Bagaimana menurut kamu Barbarian Bull? Long Yi dengan percaya diri berkata sambil tersenyum. Barbarian Bull dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Lalu memandangi kekasihnya Eva dengan ekspresi lembut di matanya. Ini langsung menyebabkan Long Yi merinding. Kekuatan destruktif ini terlihat penuh cinta benar-benar kuat. Hanya dengan satu tampilan ini, Eva terpesona yang menyebabkan mata bantengnya mengeluarkan simbol merah berbentuk hati. Saat itu, nama Barbarian Bull dipanggil dari arena. Tetapi Barbarian Bull masih terus menatap Eva dengan penuh perasaan lembut. Sepertinya tidak mendengar panggilan itu. Setelah melihat ini, Long Yi menendang pantat Barbarian Bull dan berteriak keras, "Burli, jangan berdiri di sana dengan bodoh. Apakah kamu ingin kehilangan? Cepat pergi ke arena." Setelah kebangkitan kasar, di bawah ekspresi lembut Eva, Barbarian Bull dengan bersemangat pergi ke arena. Saat itu, Patriark Barbarian Bull mengirim seseorang untuk membawa kursi batu dan meletakkannya di sampingnya. Lalu meminta Long Yi untuk duduk. Long Yi juga duduk tanpa menolak. Dan saat itu, dari sudut matanya, dia melihat ekor berbulu putih berwarna Klan Fox. Detak jantung Long Yi tiba-tiba berhenti sejenak. Memutar kepalanya dan melihat, di sisi kirinya tidak jauh, dua orang klan Fox sedang duduk. Salah satunya adalah pemuda yang sangat tampan dari klan Fox dan lainnya menawan bagi gadis tulang muda dari klan Fox. Fitur mereka tiba-tiba sedikit mirip dengan pasangan ibu anak dari klan Fox. Tatapan Long Yi langsung menjadi sengit. Semua manusia binatang buas yang bisa duduk di sini adalah berbagai figur kelas patriark klan. Apakah klan Fox ini juga anjing pelarian gereja kegelapan? Tanpa sadar, mata Long Yi membuat pandangan membunuh. Tiba-tiba, gadis muda dari klan Fox memalingkan kepalanya. Lalu kedua mata indah gadis muda ini bertemu dengan mata Long Yi.
Saat ini matanya dipenuhi dengan keraguan dan keingintahuan. Indera yang sangat tajam, pikir Long Yi dalam hati. Gadis muda klan Fox ini tidak sederhana. Dan dia sama sekali tidak seperti wanita lain dari klan Fox yang hanya bisa menggunakan teknik tampan untuk membingungkan orang. Long Yi menarik permusuhannya. Lalu dia tersenyum cemerlang pada gadis muda klan Fox ini. Sementara visinya menaksir sosok iblisnya. Gadis muda klan Fox mendengus dingin. Lalu memalingkan kepalanya dan tidak bisa tidak berpikir. Jangan bilang padaku bahwa niat membunuh yang kurasakan tadi adalah kesalahpahamanku. Ada apa? Tanya pria paruh baya klan Fox. Ayah, barusan aku merasa niat membunuh dari manusia itu. Tetapi ketika aku berbalik aku menemukan dia memandangku dengan cabul. Gadis muda klan Fox ini menjawab, kamu terlalu sensitif. Sangat normal bagi pria untuk melihat kamu seperti itu karena kamu terlalu cantik. Pria paruh baya itu terkekeh. Sambil menatap putrinya. Dia agak bangga. Aku benci orang melihatku seperti itu. Itu terlalu menjijikkan. Gadis muda klan Fox dengan marah berkata. Sayangnya Long Yi tidak mendengar percakapan antara pasangan ayah anak dari klan Fox ini. Kalau tidak, dia mungkin memiliki kesan yang baik tentang klan Fox. Saat ini, di arena, Barbarian Bull dengan berani bertarung dan mengalahkan beberapa prajurit. Dengan Golden Bell Canopy ditambah dengan Evil Vanquishing Rod. Tidak ada satupun lawan yang mampu menahan 10 gerakannya. Melihat ini, Patriark Barbarian Klan Bull mengangguk. Dan untuk Eva, dia bahkan lebih bahagia. Ketika hari hampir berakhir, Barbarian Bull akhirnya mengalahkan semua prajurit. Lalu dengan marah dia mengangkat ruling greenstone-nya menunjuk ke arah langit. Saat ini ia memiliki momentum menaklukkan dunia dengan satu klub di tangannya. Saat ini, Patriark Barbarian Bull berdiri dan hendak berjalan menuju arena bersama putrinya Eva. Patriark, bisakah aku pergi dan bertukar pointer dengan prajurit pemberani ini? Saat itu, suara renyah bergema. Sebenarnya gadis muda dari klan Fox yang telah mengajukan permintaan yang luar biasa ini. Patriark Barbarian Bull tercengang. Dan berkata sambil tersenyum, Putri Berta pasti bercanda. Namun ini bukan permainan. Jika kamu cedera maka itu akan buruk. Tanpa kompetisi. Bagaimana Patriark tahu aku akan dikalahkan? Aku akan membuktikan kepada kamu semua bahwa kita klan Fox tidak hanya terampil dalam teknik menyihir. Berta berkata dengan dingin. Selesai berbicara, sosoknya dengan cepat berlari ke arena. Lalu tanpa bicara, dia langsung menyerang Barbarian Bull yang tercengang. Barbarian Bull, hati-hati. Melihat kekasihnya diserang, Eva tidak bisa menahan tangis. Long Yi juga mengerutkan kening. Tetapi segera setelah itu santai. Dia jelas melihat bahwa Berta ini memegang belati perak di tangannya. Belati ini seharusnya bukan belati biasa. Tetapi kekuatan serangan di balik serangan mendadaknya tidak setinggi itu. Jadi itu seharusnya tidak dapat menembus pertahanan Barbell Bull Canopy dari Barbarian Bull. Benar saja. Hanya suara tabrakan logam, ding, yang terdengar. Berta cepat mundur. Dan tercengang melihat bahwa, selain pakaian, tubuh Barbarian Bull benar-benar tanpa cedera. Meski barusan dia hanya menggunakan 1/5 dari kekuatannya. Tetapi belati di tangannya adalah harta yang bisa memotong besi seolah-olah itu adalah lumpur. Tetapi sebenarnya tidak bisa bahkan memotong kulitnya. Hanya pada saat ini, Barbarian Bull tersentak. Dia menjadi sangat marah dengan tindakan Berta. Dan itu juga mensimulasikan keganasan darahnya. Dia meraung dengan marah. Lalu mengacungkan ruling greenstone-nya. Menyerang ke arah Berta. Ruling greenstone adalah senjata tingkat artefak ilahi. Meskipun karena kekuatan Barbarian Bull tidak cukup, ia hanya mampu mengeluarkan 2/10 atau 3/10 kekuatannya. Tetapi hanya sebanyak itu juga sangat mengkhawatirkan. Orang harus tahu bahwa Barbarian Bull telah menunjukkan belas kasihan terhadap semua lawannya. Dan bahkan belum menggunakan kekuatan ruling greenstone. Warna kulit Berta menjadi pucat. Dan segera menghindari tebasan hijau. Tetapi kekuatan sebenarnya dari ruling greenstone bukanlah tebasan hijau yang sangat kuat. Melainkan agresivitas yang mereka pancarkan. Yang secara langsung dapat mempengaruhi kehendak lawan. Membuat mereka tidak bisa untuk menolak. Pada saat ini,
Barbarian Bull sudah memasuki keadaan di mana ia terus-menerus melemparkan surga yang meliputi serangan ke arah Bertha. Dan saat ini lampu hijau redup menyelimuti seluruh arena. Dan ki yang kuat memaksa banyak penonton untuk mundur. Tiba-tiba, Bertha mengertakkan giginya. Dan sambil menghindari sosoknya tiba-tiba menjadi kabur. Lalu di depan mata seluruh penonton, dia menghilang ke udara yang tipis. Teknik siluman. Long Yi tercengang. Ini adalah teknik siluman tingkat tinggi. Tetapi sebelum ahli sejati ini namun tidak banyak digunakan. Meskipun sosoknya telah menghilang, auranya tetap ada. Jadi dengan persepsi para ahli, mereka dapat dengan mudah mengunci posisinya. Jadi langkah ini seharusnya tidak banyak digunakan melawan Barbarian Bull juga. Tetapi yang aneh adalah, Barbarian berhenti menyerang. Dan agak linglung memandang sekeliling seolah-olah dia tidak dapat menemukan jejak Bertha. Mustahil. Dengan tingkat kekuatan Barbarian Bull, bagaimana mungkin dia tidak mematahkan teknik stealth ini? Kecuali, mungkinkah ini teknik tak terlihat dari klan Fox yang hilang ribuan tahun yang lalu? Patriark Barbarian Bull tiba-tiba berseru kaget. Apa teknik yang tak terlihat? Long Yi buru-buru bertanya. Legenda mengatakan bahwa 1000 tahun yang lalu, Fox Clan memiliki semacam teknik invisible yang mistis. Teknik ini tidak hanya bisa membuat tubuh seseorang menghilang di udara tipis, bahkan bisa menyembunyikan aura mereka serta fluktuasi kehidupan. Tapi itu sudah lama hilang. Tidak berharap untuk melihat cahaya lagi di sini hari ini. Patriark Klan Barbarian Bull menjelaskan. Bisakah menyembunyikan fluktuasi kehidupan? Long Yi tidak percaya ini. Semua hal yang memiliki kehidupan memiliki fluktuasi kehidupan ini. Dan bahkan jika mereka menggunakan teknik sihir khusus untuk menyembunyikannya, kurang lebih pasti akan bocor. Di dunia ini tidak ada teknik sihir tunggal yang bisa sepenuhnya menyembunyikan fluktuasi kehidupan. Tetapi apakah seseorang memiliki kemampuan untuk merasakannya atau tidak adalah masalah yang berbeda. Long Yi memusatkan kekuatan rohnya dan menyelimuti seluruh arena. Lalu mulai menyusut perlahan. Selama Bertha masih berada di dalam arena, dia pasti akan bisa memahami posisinya. Benar saja. Dengan kekuatan roh Long Yi, dia mendapat reaksi di sudut kiri atas Barbarian Bull. Burli, di sudut kiri atasmu. Long Yi menggunakan teknik suara terkondensasi untuk mengirimkan suaranya hanya ke Barbarian Bull. Meskipun metode ini agak kotor, tetapi hari ini adalah hari besar Barbarian Bull. Jadi dia tidak ingin membiarkan Barbarian Bull kehilangan wajahnya pada saat terakhir. Mendengar pesan Long Yi, mata banteng Barbarian Bull tajam menatap ke sudut kiri atas. Kemudian dia mengacungkan ruling greenstone-nya. Saat itu, dengan teriakan keras yang menawan, tebasan berwarna putih muncul di udara tipis dan menyerang ke arah leher Barbarian Bull. Ini Bertha menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Jadi Golden Bell Canopy tidak akan bisa sepenuhnya menahan serangan ini. Barbarian Bull menggerakkan tubuhnya ke satu sisi, sementara Ruling Greenstone dengan tegas menabraknya. Tapi Barbarian Bull tiba-tiba menghentikan Ruling Greenstone di udara. Tapi pundak kirinya dihantam oleh tebasan putih itu, menyebabkan darahnya memercik. Setelah itu, sosok samar perlahan muncul di langit, yang menjadi semakin jelas. Saat ini semua orang menemukan bahwa Greenstone penguasa dari Barbarian Bull sangat dekat dengan dahi Bertha. Jika Barbarian Bull tidak berhenti tepat waktu, maka kepala Bertha akan dihancurkan menjadi bubur daging. Bertha dengan kosong melihat belati yang menusuk pundak Barbarian Bull, dan dengan sedih duduk di tanah dengan tubuh lumpuh. Jika Barbarian Bull telah menghancurkannya, maka belatinya tidak akan sampai padanya. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana Barbarian Bull menemukannya. Mungkinkah teknik invisible dari klan Fox berpindah dari leluhurnya begitu rentan? Bersambung.